Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ketika saya berbagi pengalaman tentang jangan banyak berpikir, tetapi lebih banyak sadar, banyak pertanyaan, banyak keberatan juga. Bagaimana bisa kita tidak berpikir? Lalu bagaimana kita mengambil keputusan dan bertindak? Bukankah yang menggerakkan kita itu pikiran? Memang tidak mudah untuk tidak berpikir dan kemudian bergerak, melakukan sesuatu, bukan digerakkan oleh pikiran, tetapi digerakkan oleh kesadaran. Mungkin pernyataan saya ini pun sulit dipahami. Karena memang harus dialami, bukan dipikirkan. Dipikirkan, pikiran kita nggak bisa mengerti. Tidak selalu bahwa kita itu digerakkan oleh pikiran. Kalau kita digerakkan oleh pikiran, biasanya pikiran menggerakkan kita untuk membesarkan ego. Karena memang itu fungsi pikiran. Sehingga kita mengambil tindakan yang membuat ego kita itu merasa senang atau merasa aman. Maka sebetulnya pikiran menggerakkan kita agar membesarkan ego. Sementara kesadaran menggerakkan kita supaya kita bisa selaras dengan gerakan semesta. Gerakan roh. Nah, itu bedanya. Ketika kita digerakkan oleh pikiran, seringkali yang terjadi adalah kita melakukan sesuatu secara otomatis. Dan otomatis itu artinya apa yang membesarkan ego kita. Ketika kita tersinggung, lalu melakukan sesuatu, biasanya itu membesarkan ego. Menyelamatkan ego. Kalau kita sakit hati, biasanya kemudian melakukan sesuatu yang membuat ego merasa nyaman, merasa puas untuk mengobati sakit hatinya. Kesadaran tidak pernah sakit hati. Kesadaran tidak pernah tersinggung. Yang tersinggung, yang sakit hati, yang senang, yang susah, yang melo, yang galau, itu ego. Nah, itu menggerakkan kita untuk mengambil keputusan. Tetapi biasanya keputusannya hanya membesarkan ego. Dan hanya ada dua. Membuat kita makin senang atau kita kemudian makin tidak senang. Hanya itu. Tetapi kesadaran tidak. Kesadaran tidak bereaksi terhadap pikiran dan gerakan yang membesarkan ego. Kesadaran lebih mendorong kita untuk merasa tenang, damai, dan kemudian mengambil keputusan-keputusan yang membebaskan. Biasanya letting go, entah itu perasaan-perasaan yang galau atau yang menyakitkan, dan kemudian kita menjadi lebih tenang, baru kemudian bergerak, mengambil keputusan berdasarkan kesadaran. Dan itu lebih jernih, lebih tepat, daripada bergerak secara otomatis, itu pasti membesarkan ego, atau bergerak berdasarkan keinginan, berdasarkan pikiran. Itu juga pasti akan membesarkan ego. Dan ujung-ujungnya adalah derita atau stres. Karena kemudian ego akan mencoba menemukan penghiburan, menemukan sumber suka, senang pada objek. Sementara kesadaran akan menggerakkan kita pada pengertian bahwa dirinya sendiri adalah kegembiraan itu. Dirinya sendiri, kesadaran itu sendiri adalah kelegaan.
kesadaran itu sendiri adalah kedamaian. Maka kesadaran menemukan kegembiraan bukan dari objek, tetapi dengan abide in awareness, tinggal dalam kesadaran, tinggal dalam kelegaan, dalam pengertian yang mendalam, bahwa dengan justru menyingkirkan keinginan-keinginan dan dorongan-dorongan egoistik, pikiran justru lenyap, dan pada saat itu justru kedamaian yang ada. Dan itu yang kemudian menggerakkan. Maka digerakkan oleh belas kasih, oleh kedamaian, oleh Roh Kudus, bukan oleh keinginan egoistik. Dan di situ ujungnya adalah kedamaian, sukacita, ketenangan, rasa segar, rileks, dan jernih. Tidak muyek, itu tanda utamanya. Tidak penuh pertentangan, karena pikiran dan keinginan selalu penuh dengan pertentangan. Pikiran kita melawan pikiran kita sendiri. Dan karena itu tidak pernah tenang dan menghabiskan energi. Dan kemudian kedamaian tidak ada. Maka kita perlu membedakan apa yang menggerakkan kita. Apakah keinginan dan kemudian ego, atau yang menggerakkan kita adalah kesadaran. Bagaimana caranya bisa mengetahui? Caranya untuk bisa mengetahui cuma satu, yaitu duduk diam 1 jam, kemudian menyadari semuanya. Termasuk menyadari dorongan-dorongan oleh keinginan egoistik. Tapi kemudian jangan merespon. Nanti kemudian keinginan dan apa yang membesarkan ego itu luruh sendiri, lalu kemudian pikiran jernih dan hati damai. Dan pada saat itu kemudian ada kejernihan, ada kedamaian, dan kedamaian itu yang menggerakkan. Roh Kudus yang menggerakkan, kesadaran yang menggerakkan. Dan gerakannya selalu membawa kepada kedamaian yang lebih besar, kepada keluasan yang lebih besar, dan kepada rasa syukur yang lebih mendalam. Hanya bisa dijalankan, bukan dipikirkan. Karena ketika kita memikirkannya, kita sudah masuk dalam pertentangan. Lalu ini nanti bagaimana, itu pikiran, dan kita hanya akan muyek saja. Be still, and the truth will come to you and liberates you. Dan itu yang kemudian menggerakkan kita. Kesadaran yang menggerakkan kita, bukan pikiran atau keinginan-keinginan egoistik. Disitulah kita bisa merasakan kedamaian, karena pada saat itu kesadaran bersatu dengan kesadaran tunggal, yaitu Roh Kudus sendiri. Dan ketika Roh Kudus menggerakkan kita, yang ada adalah kedamaian, cinta kasih, dan kemurahan hati. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita belajar untuk sadar dan kemudian merasakan gerakan-gerakan yang disebabkan oleh kesadaran. Gerakan yang muncul dari kasih Allah, dari Roh Kudus yang membawa kita kepada kedamaian yang lebih besar. Dan itulah gerakan belas kasih yang membuat kita makin tenang, makin damai, dan makin memancarkan energi yang positif. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.